2A. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelumnya Pak Soi minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, ketua kelas dipimpin dulu. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini pelajaran Al-Quran hadis kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Oh tidak, bukan. Astagfirullah. Baik anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Humazah. Sedikit mengulang bahwasanya surat Al-Humazah mengajarkan kepada kita agar supaya kita untuk menghindari perbuatan mengumpat. Ada yang masih ingat apa itu mengumpat? Mengumpat adalah membicarakan kejelekan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar surat setelah surat Al-Humazah. Pak Sohi akan bertanya terlebih dahulu. Anak-anak, hewan apa yang paling besar di darat? Hewan apakah yang paling besar di daratan? Ada yang tahu? Gajah. Ada yang tahu apa bahasa Arabnya gajah? Al-Fil. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 36. Halaman 36. Baik, anak-anak. Kita awali pelajaran hari ini dengan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Nah, anak-anak masih ingat tepuk hak anak? Bisa? Kita bersama ya. Tepuk hak anak. Hak hidup untuk kembang, perlindungan, partisipasi. Tepuk tangan untuk kelas 2A. Baik anak-anak, kita mulai dengan membaca surat Al-Fil bersama-sama. Tapi sebelumnya Pak Soni pada pembelajaran hari ini akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Kelompok 1 akan membacakan surat Al-Fil ayat pertama. Kemudian kelompok 2 akan membacakan surat Al-Fil ayat kedua, ayat ketiga, keempat, dan untuk ayat kelima kita baca bersama-sama. Bisa? Untuk kelompok 1 kita baca ayat Al-Fil ayat yang pertama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarihim bijaratin min sijil Sama. faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, baik anak-anak. Nah, surat Al-Fil ini
menceritakan tentang sebuah kisah pasukan bergajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Nah, sebelumnya Pak Soi ingin meminta bantuan salah satu dari kalian untuk memasang ini, coba bantu. Siapa? Ya, siap? Yuk, maju. Ibu Biro. Nah, anak-anak, hari ini seperti yang Pak Soi tadi bilang, kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Al-Fil itu di dalamnya menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Akan tetapi sebelumnya Pak Soi punya lagu. Mau nyanyi enggak? Mau? Oke, kita nyanyikan bersama-sama, ya. Pak Soi punya lagu surat Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil ya. Dengarkan ya, baik-baik ya. Pak Soi akan bacakan, kemudian kalian tiru. 1, 2, 3. Mari memahami tentang surat Al-Fil yang artinya gajah. Ada 5 ayat. Surat Makkiyah, turun di Makkah. Urutan surat ke-105. Ayo semangat belajar biar agar pahami Al-Fil dengan cermat. Bisa? Bisa. Semangat ya. Ayo coba semuanya berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Hitungan ketiga semuanya bersuara untuk menyanyikan lagu ya. Ya. 1, 2, 3. Mari memahami tentang surat Al-Fil yang artinya gajah. Ada 5 ayat. Surat Makkiyah, turun di Makkah. Urutan surat ke-105. Ayo semangat belajar biar agar pahami Al-Fil dengan cermat. Tepuk tangan untuk doa. Oke, anak-anak, lanjut lagi. Pak Soi akan bercerita tentang sejarah turunnya surat Al-Fil. Kalian dengarkan baik-baik, ya. Baik. Dulu menjelang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ada pasukan bergajah dari negeri Yaman yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Siapa nama rajanya? Abraha. Nah, rombongan gajah yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan untuk merobohkan Ka'bah. Akan tetapi tujuan jelek mereka itu digagalkan oleh Allah dengan cara Allah mengutus beberapa burung ababil yang membawa batu dari neraka, kemudian dilemparkan ke pasukan bergajah, sehingga dengan lemparan batu dari neraka tersebut pasukan bergajah semuanya mati, kepalanya bolong-bolong seperti halnya daun yang dimakan oleh ular. Nah, dari kisah singkat ini, siapa di antara kalian yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini? Siapa? Saya.
peduli kepada ciptaannya. Allah peduli terhadap ciptaannya. Nah, salah satu ciptaan Allah itu adalah Ka'bah. Ka'bah merupakan ikon atau simbol bagi umat Islam, khususnya menjadi kiblat untuk kita beribadah. Allah tidak ingin kalau Ka'bah ini diruntuhkan atau dirobohkan oleh pasukan bergajah. Allah peduli, akhirnya Allah mengutus burung ababil untuk membasmi atau membunuh pasukan bergajah. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada. Yardan. Kenapa batu yang dilemparkan burung ababil bisa menembus ke kepala pasukan gajah? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah kenapa batu yang dilemparkan oleh burung ababil bisa menembus kepala pasukan bergajah? Ada yang tahu kenapa? Karena batu yang dilempar oleh burung ababil itu berasal dari neraka. Kita kan sudah tahu kalau neraka itu panas. Batu yang diambil dari neraka itu sangat panas. Dilemparkan dari atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Tentu akan tembus. Karena apa? Paham anak-anak di sini ya? Oke, terima kasih banyak anak. Kalau sudah paham, nah sekali lagi kita akan membacakan surat Al-Fil bersama-sama, ya. Baik anak-anak, dari surat Al-Fil yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil pelajaran seperti halnya yang disampaikan oleh Hepsi, bahwa kita harus peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan. Jadi kalau ada kelas kita kotor, rumah kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Membersihkannya. Nah, membersihkan tempat yang kotor itu adalah bentuk kalau kita itu adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang bagaimana jika kita memiliki seorang teman atau seorang saudara, kemudian saudara kita itu memiliki kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Membantu atau menolongnya. Nah, bentuk bantuan atau pertolongan ini adalah bentuk kalau kita peduli terhadap sesama. Bisa anak-anak ya? Nanti kita akan praktekkan kalau kita akan menemukan hal-hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, cukup sekian pelajaran Al-Quran hadis hari ini. Terima kasih banyak. Semoga pelajaran hari ini membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, untuk menjadi orang yang lebih berguna bagi sesama dan bagi lingkungan. Terima kasih banyak. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.